Ada 5 makam dalam kalbu, yaitu Qolb, Sir, Sir As-Sir, Khafa dan Akhfa. Qolb adalah hati. Sir adalah rahasia. Sir As-Sir adalah rahasia dari rahasia. Khafa adalah yang tersembunyi. Akhfa adalah yang paling tersembunyi. Rahasia 5 makam ini berdasarkan pada kelima latifah kalbu, yaitu Latifah Al-Qolb, atau yang biasa disebut dengan latifah hati, berada di bawah wewenang Nabi Adam AS, karena ini mewakili aspek fisik dari kalbu. Cahaya dari latifah hati adalah kuning. Latifah As-Sir, atau yang biasa disebut dengan latifah rahasia, di bawah wewenang Nabi Nuh karena ini melambangkan bahtera yang diselamatkan dari samudra kegelapan dan diselamatkan dari banjirnya kebodohan. Cahaya dari latifah Sir adalah merah. Latifah Sir As-Sir, atau yang biasa disebut dengan latifah rahasia dari rahasia, berada di bawah wewenang 2 orang nabi, yaitu Nabi Ibrahim AS dan Nabi Musa AS, yang melambangkan hadirat ilahiyah Allah di bumi. Allah SWT telah menjadikan Nabi Ibrahim AS sebagai simbol dari semua khalifahnya di bumi, sebagaimana disebutkan dalam ayat penciptaan manusia, berdasarkan firman Allah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. QS Al-Baqarah pukul 2.30. Nabi Musa AS juga telah diberkati dengan pendengaran dan berbicara kepada Allah yang merupakan dua atribut penting dari ilmu. Cahaya dari latifah Sir As-Sir adalah putih. Latifah Al-Khafa, atau yang biasa disebut dengan latifah yang tersembunyi, di bawah wewenang Nabi Isa AS, karena hubungannya dengan ilmu yang tersembunyi, beliau melambangkan pemahaman spiritual. Cahaya dari latifah Khafa adalah hijau. Latifah Al-Akhfa, atau yang biasa disebut dengan latifah yang paling tersembunyi, berada di bawah hakikat Rasulullah, karena Rasulullah dianugerahi sebuah makam yang tinggi di atas semua nabi dan rasulnya. Rasulullah adalah yang diangkat pada malam Isra, Miraj menuju hadirat ilahi. Ini dilambangkan oleh kalimat tauhid, karena tidak ada la ilaha illallah tanpa Muhammadun Rasulullah. Cahaya dari latifah Akhfa adalah hitam. Kelima makam itu merupakan pusat dari 9 titik, yang melambangkan lokus bagi wahyu dan ilham dari hadirat ilahi di dalam kalbu manusia. 9 titik ini terletak di dada setiap orang dan mereka melambangkan 9 makam tersembunyi yang berbeda-beda pada setiap orang. Setiap makam terhubung dengan seorang wali, yang mempunyai wewenang untuk mengontrol titik itu. Jika seorang pencari dalam tarekat Naqsyabandi dapat menyingkap hijab dan membuat kontak spiritual dengan aulia yang berwewenang atas titik-titik ini, ia dapat diberikan ilmu dan kekuatan untuk menggunakan ke-9 titik ini. Persyaratan terkait untuk membuka ke-9 titik ini hanya dapat disinggung secara tak langsung. Makam pertama, berkenaan dengan kekuatan untuk memenjarakan ego. Kunci dari makam kedua adalah zikir dengan la ilaha illallah. Makam ketiga berisi penyaksian, musyahadah ukiran nama Allah SWT di dalam kalbu, naksi. Makam keempat berhubungan dengan makna ukiran pada kalbu itu. Makam kelima adalah menanamkan ukiran itu dengan zikir kalian. Pada makam keenam kalbu atau jantung dibuat untuk berhenti berdetak atas perintahnya dan berdetak kembali atas perintahnya. Makam ketujuh adalah menjadi awas atau menyadari berapa kali seseorang menghentikan jantungnya berdetak dan berapa kali ia membuat jantungnya kembali berdetak. Pada makam ke-8 seseorang menyebutkan kalimat Muhammadun Rasulullah setiap kali menghentikan detak jantungnya dan setiap kali memulihkannya lagi. Makam ke-9 adalah kembali ke dalam gua kalian, sebagaimana Allah berfirman yang artinya, dan jika kamu menjauhkan diri dari mereka dan apa yang mereka sembah selain dari Allah SWT, maka bersembunyilah kamu ke dalam gua, niscaya Tuhan kamu akan mencurahkan kepada kamu rahmatnya. QS Al-Kahfi pukul 18.16. Gua itu adalah hadirat ilahi. Di sini seseorang mengucapkan doa Rasulullah. Ya Allah, Engkau adalah tujuanku dan ridha-Mu yang kuinginkan. Kalbu atau jantung, ketika melakukan siklusnya antara berhenti dan kembali memompa berdetak, ia hadir pada tingkatan inti dari hadirat ilahi. Karena inti ilahiyah itu adalah sumber bagi seluruh makhluk,
kalbu itu akan menyatu dengan seluruh makhluk terkecil di alam semesta ini. Kalbu yang telah mencapai rahasia-rahasia dari kesembilan titik ini akan mampu melihat segala sesuatu, mendengar segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu, merasakan segala sesuatu dan menjadi peka terhadap segala sesuatu, sampai dia, Allah, akan menjadi telinganya untuk mendengar, matanya untuk melihat, lidahnya untuk berbicara, tangannya untuk menggenggam, dan kakinya untuk berjalan. Ia menjadi seperti Tuhan, ia hanya perlu mengatakan, kun. Jadilah. Dan itu akan terjadi. Wallahu alam.